Welcome to Acer Intel YouTube channel. Perhatikan baik-baik, dunia sedang berubah. Bukan perlahan, tapi dalam kecepatan yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Harga pangan yang meroket, perang meledak di mana-mana, PHK massal terjadi diam-diam, teknologi menghilangkan pekerjaan jutaan orang. Dan elit global, mereka saling bertemu, tertawa, dan membuat keputusan besar di balik pintu yang tertutup. Pertanyaannya bukan lagi apakah krisis global akan terjadi, tetapi apa yang sebenarnya sedang mereka persiapkan. Tahun ini adalah tahun yang paling aneh dalam sejarah modern. Kita sedang menyaksikan kombinasi yang sangat langka, yaitu inflasi yang tinggi, daya beli yang turun, hutang negara pecah rekor, perang dagang memanas, ketegangan politik meledak di 3 benua, dan harga pangan yang naik tanpa henti. Biasanya, satu krisis saja cukup untuk mengguncang dunia, tapi kali ini semuanya terjadi bersamaan. Kenapa? Dalam setiap krisis besar, selalu ada pertanyaan sederhana. Siapa yang paling diuntungkan? Selagi masyarakat panik karena harga naik dan pekerjaan hilang, bank-bank besar mencetak profit tinggi dalam 15 tahun. Perusahaan teknologi meluncurkan AI yang menggantikan manusia dalam skala besar. Dan para elit global mengamankan aset mereka dalam emas, tanah, dan komoditas. Ini bukan teori, ini fakta yang muncul dalam setiap laporan keuangan. Sementara itu, kita semua disuruh tetap tenang, ikuti aturan, tunggu ekonomi pulih, padahal mereka tahu ekonominya tidak akan pulih seperti dulu. Uniknya, dunia sedang memasuki riset terbesar dalam 50 tahun terakhir. Bukan riset konspiratif seperti yang sering dibicarakan, tapi riset uang, tenaga, dan kekuasaan. Yang pertama, AI akan menggantikan manusia. Dalam 5 tahun ke depan, jutaan pekerjaan akan hilang. Ini bukan teori, ini sudah mulai terjadi. Yang kedua, mata uang digital. Banyak negara sedang menguji mata uang digital yang membuat transaksi bisa diawasi penuh oleh pemerintah. Yang ketiga, perubahan kekuatan global. China versus Amerika, Rusia versus NATO, dan Timur Tengah memanas. Konflik ini bukan tentang wilayah, tapi tentang energi, pengaruh, dan kontrol ekonomi. Lalu yang terakhir ada krisis pangan dan energi. Badan Pangan Dunia memperingatkan bahwa kelangkaan sudah berlangsung, tapi dampaknya baru terasa di masyarakat yang paling bawah. Semua ini adalah bukan kejadian yang acak. Ini adalah suatu pola. Lantas, bagaimana ini akan berdampak ke kehidupanmu? Yang mana krisis global bukan sesuatu yang jauh. Ia sudah terjadi di dapurmu, dompetmu, pekerjaanmu. Harga makanan yang naik, gaji tidak naik, biaya hidup makin menekan, PHK terjadi diam-diam, perusahaan menahan rekrutmen, dan persaingan semakin brutal. Jika kamu merasa hidup tahun ini lebih berat, itu bukan salahmu. Ini memang strategi bertahan yang dilakukan perusahaan dan negara di tengah resesi yang tidak diumumkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Di tengah dunia yang berubah cepat, hanya ada 3 cara untuk bertahan, yaitu membuat skill baru, bukan ijazah, bukan gelar, tapi skill yang bisa menghasilkan uang di dunia nyata. Yang kedua, bangun income kedua. Zaman dulu satu pekerjaan cukup, tapi sekarang sudah tidak lagi. Lalu yang ketiga, pahami gerakan ekonomi dunia. Bukan untuk menjadi ahli ekonomi, tapi untuk tahu kapan kamu harus bergerak. Krisis itu bukan akhir. Krisis adalah babak seleksi. Yang siap akan naik, yang tidak siap akan tertinggal. Kita sedang hidup di fase yang paling menentukan dalam sejarah modern. Krisis global bukan suatu yang harus ditakuti, tapi harus dipahami. Karena dalam setiap kehancuran, selalu ada kesempatan besar bagi mereka yang siap. Pertanyaannya, ketika dunia memasuki babak baru ini, apakah kamu sudah siap?